Shalom adik-adik. Sebelum itu kita mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oh iya, kita mau nanyain kabar kalian nih di rumah. Kayak biasa ya. Iya. Jadi kalau kita bilang apa kabar adik-adik, kalian jawabnya luar biasa bersyukur. Nah, ayo kita ulang. Apa kabar adik-adik? Luar biasa bersyukur. Yes, luar biasa. Nah, untuk memulai ibadah kita ini, kita mau memujikan Tuhan Yesus ya, mau memujikan apa Kak? Hai, mari berhimpun. Nah, sebelum itu kita mengajak kalian buat bangkit berdiri. Kita harus menyanyikan dengan semangat. Yes, harus semangat ya kalian semua. Ayo Kak Fani. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita pujikan lagi ya. Semangat. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Yang akan dipimpin oleh Kak Naomi. Nah, jadi kita mau lipat tangan, kita mau tunduk kepala, kita mau tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat tahun 2020 yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Dan pada saat ini pula, kembali Kau kumpulkan kami untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau mau berkati setiap kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Kau mau menerima, mendengar pujian dan sorakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang terselip ketika kami beribadah. Haleluya, amin. Amin. Ya, Nah, kita mau memulai ibadah ini lagi biar tambah semangat, kita mau pujikan lagi ya. kita mau menyambut Tuhan Yesus untuk datang ke dalam diri kita. Kita akan memujikan lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus yang turun dari surga rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku. Dan bergemar, sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Kita pujikan lagi ya.
Orang majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan temannya dan murni persembahannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi. Ya, ini mau mempersiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Iya, jadi kita mau menyanyikan Alam Raya Berkumandang. Ayo kita lebih semangat lagi. Sambil bangkit berdiri boleh nih. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita nyanyiin lagi bait yang ketiga ya. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk. Nah, kita mau masuk ke firman ya. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Selamat menyaksikan. Shalom, Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini senang banget ya kita bisa bertemu kembali dengan Kak Weni dan Kak Novi. Nah, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dari dua orang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Simeon dan Hana. Nah, cerita ini diambil dari kitab Lukas ayat 22 sampai 40. Nah, karena ini ayatnya cukup panjang, nanti adik-adik bisa baca sendiri lengkapnya. Di sini Kak Novi mau baca mulai dari ayat 25 sampai 32. Demikian ya. Alkitabnya silakan dibuka dulu ya dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel.
Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin. Jadi di dalam firman yang sudah kita baca tadi, ceritanya Tuhan Yesus kan sudah lahir. Ketika Tuhan Yesus berumur 40 hari, bayi Yesus ini diserahkan ke bait Allah. Diserahkan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria, dibawa ke bait suci. Nah, sebagai seperti tradisi orang Yahudi, setiap anak sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan untuk didoakan, untuk diberkati. Nah, Tuhan Yesus kan anak sulung, tahu ya, anak sulung itu anak pertama dari setiap keluarga. Nah, Tuhan Yesus kan juga anak sulung nih, jadi dia dibawa ke bait suci untuk didoakan itu tadi. Nah, Pak Yusuf dan Ibu Maria ketika datang ke bait suci, dia membawa persembahan. Nah, karena Pak Yusuf dan Ibu Maria itu orang yang dari keluarga yang sederhana, dia hanya membawa persembahan burung merpati dan juga burung tekukur. Nah, terus ketika Pak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus itu ke bait suci, dia bertemu dengan Pak Simeon. Nah, Pak Simeon itu siapa sih? Pak Simeon itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia itu orang yang saleh, dia selalu berdoa kepada Tuhan, hidupnya itu selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Pak Simeon itu karena Roh Kudus ada di dalam hatinya, Roh Kudus mengatakan padanya bahwa dia itu tidak akan meninggal sebelum ketemu dengan Mesias, sebelum melihat Kristus, seperti itu ya. Nah, ketika dia ketemu sama bayi Yesus, dia langsung menggendongnya. Dia tahu bahwa dia itu adalah Mesias. Jadi sudah janji Tuhan sudah digenapi ketika bertemu dengan Yesus itu. Dia sangat bersuka cita ketika bertemu dengan bayi Yesus itu. Terus satu lagi, ada satu tokoh lagi yang namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini juga sudah tua ya, sudah berumur 84 tahun. Nah, si Ibu Hana ini meskipun sudah tua, dia juga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia juga sangat bersuka cita ketika bertemu dengan bayi Yesus ini. Dia bahkan mengatakan pada semua orang yang dia temui di hadapannya bahwa Yesus ini adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada video yang bisa kita lihat bareng-bareng ya. Silahkan menyaksikan video. Yuk kita saksikan berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya videonya, bagus bukan? Bagus ya Kak Novi? Bagus dong. Nah di situ menceritakan ada seorang yang taat, Pak Simeon, ya kan? Dan juga Bu Hana yang mereka tuh taat ke bait Allah dan taat ke gereja. Dia juga taat untuk berdoa dan juga percaya serta bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir ya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar kalau kita juga harus percaya dan bersukacita akan Tuhan Yesus. Jadi kita harus rajin berdoa juga, kita juga harus rajin untuk ikut ikut sekolah minggu. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi dari firman ini semoga kalian bisa belajar dan menerapkannya di setiap hari, oke? Oke. Nah, untuk itu kita akan doa untuk firman ya, dan juga kita sekalian akan doa penutup. Doa firman dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Winnie. Yuk Kak Novi dan adik-adik kita berdoa ya. Siapkan hati kita, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh menyambut Engkau Tuhan atas kelahiran-Mu buat kami. Tuhan, kiranya dari firman tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Novi, kami boleh belajar untuk bersukacita dan percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap doa kami. Tuhan, ajarkan adik-adik kami ini untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa mengikuti sekolah minggu, dan juga berbuat baik, serta bersukacita dalam setiap kehidupannya. Dan pada saat ini Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Yesus berkati apa yang sudah kami ikuti tadi sehingga bisa menjadi berkat buat hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, nah nanti di akhir ibadah akan ada video ya Kak? Ya. Video prakarya yang udah dikumpulin adik-adik kemarin nanti mau ditayangkan setelah
ibadah ini selesai. Jangan lupa ya. Ya, makanya tetap saksikan sekolah minggu ini sampai nanti akhir ya. Oke, gitu firman yang dibawakan dari Kak Novi. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi adik-adik firmannya? Luar biasa banget kan ya? Semoga bisa kita terapin di rumah ya. Oh iya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau nyanyiin satu lagu pujian penutup, yaitu We Wish You a Merry Christmas digabung dengan Feliz Navidad. Yuk Kak Fania. Let's get it. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Gak kerasa nih ya Kak, udah ada di penghujung ibadah. Nah, sebelum itu kita mau ngingetin kalian buat tetap menerapkan 3M. Apa itu? M yang pertama adalah memakai masker. Dan yang M yang kedua adalah mencuci tangan. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, kita mau ngucapin selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. God bless you. Selamat Natal teman-teman dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal buat Bapak Pendeta Elia dan temanku semua sekolah minggu di GKJ Sabda Sumunar. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Halo teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathanael. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dari Rizka Kumpul. Tuhan Yesus memberkati.